Selamat datang di channel Iskandar Dorman. Di channel ini kita akan belajar tentang ikan ekspor, khususnya komoditi ekspor ke Taiwan, China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Jadi buat kamu yang baru mau merintis bisnis ikan ekspor, channel ini wajib kamu subscribe dan aktifkan loncengnya agar ketika kami mengupload video-video terbaru, kamu akan dapat langsung notifikasi dari YouTube. Halo para pejuang protein dunia dan selamat datang kembali di channel YouTube aku, Iskandar Dorman. Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, aku sarankan buat kalian yang belum subscribe, kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika aku mengupload video-video terbaru, kalian langsung akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, bicara masalah harga dan persaingan harga di lokasi, hal ini juga sangat banyak yang mempertanyakan, baik di kolom komentar di channel YouTube aku ataupun melalui chat di WhatsApp dan di direct message atau di pesan langsung di Instagram. Jadi untuk mengatasi perang harga di sini memang kita hampir tidak ada solusi sama sekali, kecuali kita harus mengikuti keadaan yang terjadi di lapangan. Karena seperti ini, biasanya dari perusahaan-perusahaan gede yang ada di kota itu mereka langsung terjun ke lapangan dan menggarap daerah-daerah nelayan yang biasanya digarap oleh pengepul atau ketua rumpun nelayan itu sendiri. Bahkan ketua rumpun nelayan sekalipun itu susah untuk mendapatkan ikan dari nelayan yang dibawahinya, karena perusahaan-perusahaan besar biasanya ini bermain dengan sistem seperti itu. Mereka langsung terjun ke lapangan dengan memberikan iming-iming harga sekian-sekian, yang artinya harganya ini jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh para pengepul di lokasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Perhatikan ilustrasi ini ya. Harga penjualan atau yang dibeli oleh perusahaan gede itu untuk Sunu A1, size-nya adalah 0,5 sampai 1,2, harganya 350.000 per kilogram. Sedangkan untuk Sunu A2 dengan size 1,2 kg up, itu harganya Rp300.000. Maka datanglah seorang pengepul yang ingin merusak harga di lokasi atau di lapangan ya, dengan memberikan harga size yang sama dengan perusahaan, kemudian dengan harga yang jauh beda dengan harga pembelian sebelumnya yang terjadi di lokasi. Katakanlah di lokasi sebelumnya untuk A1 kita cuma beli 150, dia kasih 2 kali lipat, yaitu Rp300.000. Nah, kemudian untuk Sunu A2 yang tadinya mungkin cuma dibeli 100.000, dia beli dengan harga Rp250.000. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Ini kita di sini pakai sistem permainan harga. Kita di sini sebagai orang yang ingin mengimbangi harga yang dirusak oleh si pengepul A ini, katakanlah kita sebagai pengepul B. Jadi kita main harga dengan mengikuti harganya, namun di sini kita naikkan Rp10.000. Jadi buat teman-teman di sini, kalau teman-teman yang biasanya main di lapangan, kadang-kadang beda 5.000 atau beda 2.000 atau beda berapa saja, ketika kita menaikkan harga, otomatis nelayan itu memilih kita. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Kita naikkan harga Rp10.000 dengan catatan size-nya kita rubah dari pengepul A yang mengambil Sunu dengan grade A1 itu dengan size 0,5 sampai 1,2, kita ubah menjadi 0,6 tapi cuma sampai 1 kilo aja. Kemudian untuk Sunu A2 kita main di 1 kilo up ya, dengan harga Rp260.000, dan itu berarti berbeda Rp10.000 ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara perhitungannya? Katakanlah kita di sini membeli ikan dengan jumlah yang sama. Kita membeli ikan di sini sebanyak 5,7 kg dengan perincian 0,6 tambah 0,7 tambah 0,8 tambah 1,1 tambah 1,2 tambah 1,3. Nah, untuk pengepul A yang size-nya mengikuti perusahaan besar, yaitu 0,5 sampai 1,2, berarti 0,6, 0,7, 0,8 dengan 1,1 dan 1,2 itu berarti dia masuk di grade Sunu A1. Sedangkan kita sebagai pengepul B yang masuk di grade A1 cuman 06, 07, dan 08. Karena 1 up itu kita sudah masuk di grade Sunu A2. Jadi kita kalkulasinya seperti ini. Katakanlah kita membeli ikan dengan jumlah yang sama, dengan ukuran yang sama. Maka contoh kasusnya seperti ini. A1 yang masuk ke pengepul A itu masing-masing 06 tambah 07 tambah 08 tambah 1,1 tambah 1,2 disama dengan 4,4
dikali Rp300.000 pembeliannya ya, maka dia sama dengan Rp1.320.000. Sedangkan sunu A2 yaitu 1,3, karena di 1,2 up itu masuk A2. Berarti 1,3 dikali pembeliannya Rp250.000 sama dengan Rp325.000. Berarti total pembelian ikan untuk pengepul A sama dengan Rp1.645.000. Nah, kita sebagai pengepul B, ilustrasinya seperti ini. Kita beli A1 dengan size 06 tambah 07 tambah 08, totalnya sama dengan 2,1. Harga kita lebih mahal 10.000 yaitu 310.000, berarti 651.000. Kemudian untuk sunu A2 sama dengan 1,1 tambah 1,2 tambah 1,3 sama dengan 3,6 dikali Rp260.000, karena kita lebih mahal Rp10.000 dari si pengepul A, berarti harganya Rp936.000. Kemudian total untuk pembelian kita sebagai supplier atau pengepul B yaitu Rp1.587.000. Nah, di sini udah kelihatan ya bedanya. Si pengepul A membeli ikan sebanyak Rp1.645.000, sedangkan kita cuma membeli ikan sebanyak Rp1.587.000. Nah, untuk penjualannya sendiri kita lihat ya, karena si pengepul A ini mengikuti size yang berlaku di perusahaan besar, yaitu A1 0,5 sampai 1,2 dan sunu A2 1,2 up. Kemudian kita di sini menurunkan size-nya menjadi 0,6 cukup sampai 1 kilo dan sunu A2 kita jadikan 1 kilo up. Jadi berarti ada selisih size ya. Jadi untuk penjualannya berarti kita berpatokan di pengepul A. Pengepul A di sini total untuk pembelian sunu A1 tadi adalah 4,4 kg. Sementara harga yang berlaku di penjualan kita ini adalah Rp350.000 di perusahaan besar. Kemudian untuk sunu A2-nya sebanyak 1,3 kg tadi dikali Rp300.000 sama dengan Rp390.000. Berarti kalau kita punya ikan yang sama dengan antara si pengepul A dengan si pengepul B, berarti total penjualan kita itu sama-sama sejumlah Rp1.930.000. Nah, bagaimana cara menghitung selisihnya? Jadi di sini tadi kita sudah mendapatkan data, kita menjual dengan harga Rp1.930.000 ya, total penjualan kita masing-masing. Namun kita ada harga pembelian yang berbeda. Pengepul A ini membeli ikan sebanyak Rp1.645.000, sedangkan kita sebagai pengepul B menjual dengan total harga Rp1.930.000, sementara pembelian kita hanya sejumlah Rp1.587.000. Nah, di sini kita bisa hitung pengepul A Rp1.930.000 dikurang Rp1.645.000, berarti keuntungannya adalah Rp285.000. Sedangkan pengepul B, kita sebagai pengepul B, Rp1.930.000 dikurangi pembelian kita Rp1.587.000, berarti keuntungan kita adalah Rp343.000. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana selisih antara penjualan kita sebagai pengepul B dengan si pengepul A yang berusaha untuk merusak harga yang di lokasi dengan mengikuti size yang ada di perusahaan besar. Nah, di sini kita bisa melihat selisihnya itu sekitar 58.000. Nah, itulah teman-teman satu ilustrasi tentang bagaimana caranya kita bisa mengimbangi persaingan harga di lokasi. Nah, untuk perhitungan ini tentunya teman-teman jauh lebih mengetahui secara pasti, karena kami orang yang jauh dari kalian atau jauh dari lokasi kalian itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana harga real kalian di lokasi, dan kami tidak perlu tahu hal itu karena kami yang ingin bermain secara sehat tidak perlu mengetahui berapa harga beli kalian. Cukup kami membeli barang dari kalian untuk supaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi bagaimana kita bisa mengimbangi permainan harga orang-orang yang ingin merusak harga di lokasi. Tentunya kalian bisa lebih mengetahui, dan ini baru contoh dua jenis ikan ya, dua jenis size. Kita sudah mendapatkan selisih sampai Rp58.000. Bagaimana kalau misalnya ikannya lebih dari ini dan jenisnya lebih banyak lagi? Kira-kira seperti itulah contoh gambaran atau ilustrasi permainan harga di lokasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu ya. Itu kita bisa permainan size, namun untuk hitungan atau kalkulasi ini kalian bisa silahkan untuk menghitung-hitung sendiri, karena kami yang bukan orang lokasi langsung itu tidak mengetahui keadaan harga yang real atau yang terjadi di lapangan. Jadi silahkan dihitung-hitung sendiri.
Jadi solusinya adalah kita mengikuti perkembangan harga yang terjadi di lapangan, atau kita diam saja stagnan. Dengan konsekuensinya kita tidak akan bisa mendapatkan barang yang banyak, atau bahkan mungkin tidak mendapatkan barang sama sekali. Jadi seperti itu aja ya. Jadi kita ikuti alur yang terjadi, karena biasanya gini, perusahaan-perusahaan besar yang terjun langsung ke lapangan menawarkan harga yang lebih tinggi itu nggak bisa bertahan lama ya, karena mereka juga mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi, juga biaya-biaya lainnya yang lebih besar, dan itu tidak akan bisa bertahan lama. Biasanya teknik seperti ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang terjun langsung ke lokasi, ke nelayan-nelayan, itu hanya untuk menggait nelayan saja. Maka ketika ketika mereka berhasil untuk merekrut beberapa nelayan atau ketua rumpun nelayan untuk mensuplai mereka dengan harga yang tinggi, nanti ketika mereka sudah mendapatkan nelayan-nelayan tersebut, barulah mereka bermain harga. Jadi ini adalah satu hal juga yang perlu diantisipasi tentang persaingan-persaingan harga yang ada di lapangan. Intinya mereka turun langsung ke lokasi itu menawarkan harga yang tinggi, tapi ujung-ujungnya mereka tidak akan bisa selamanya seperti itu. Dan mereka juga tentunya tidak mau rugi dong. Mungkin di awal mereka rugi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak di akhirnya. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya kalian merasa risih atau terganggu dengan keadaan harga yang terjadi di lapangan, kalau kalian misalnya memang ada modal dan berani mengambil resiko, silahkan ikuti. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya modal yang cukup untuk mengikuti persaingan harga di lapangan, kalian boleh tetap dengan harga yang kalian tawarkan, tapi konsekuensinya yaitu tadi, kalian mungkin tidak akan mendapatkan barang yang banyak, bahkan tidak akan mendapatkan barang sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Kemudian subscribe YouTube channel aku, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika aku mengupload video-video terbaru, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.